Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sebentar ya, mohon waktunya 1-2 menit dulu sebelum lanjut aktivitas. Sebelum beres-beres rumah, sebelum nyiapin sahur, sebelum ngurus cucu, atau sebelum rebahan, karena pembahasan kita kali ini memang kelihatannya sederhana, tapi sering banget bikin hati deg-degan, bikin pikiran muter-muter, bahkan bisa bikin emosi naik turun kalau tidak dipahami dengan tenang. Topiknya soal THR Maret 2026. Kenapa ada yang cek sudah ada rincian, sudah muncul angka-angka, sudah terlihat seperti ada tambahan, tapi uangnya belum juga masuk ke rekening. Ini pertanyaan yang saya yakin bukan hanya 1-2 orang yang mengalami. Banyak yang mengalami, hanya kadang tidak semua cerita karena ada yang takut dibilang panik, ada yang malu bertanya, ada juga yang akhirnya cuma mengeluh dalam hati. Sebelum masuk ke inti, mari kita mulai dengan doa dulu. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, dilapangkan dadanya, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari fitnah informasi, dijauhkan dari penipuan, dan diberikan ketenangan dalam menjalani Ramadan ini. Semoga rumah tangganya diberkahi, anak cucunya sehat, urusannya dimudahkan, dan apapun kebutuhan menjelang Lebaran dicukupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang halal dan baik. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bapak Ibu, saya paham betul. Suasana menjelang Lebaran itu rasanya beda. Bahkan sejak awal Ramadan pun sudah beda. Kebutuhan naik, pikiran makin banyak, list belanja makin panjang. Ada yang harus bayar listrik, ada yang harus bayar air, ada yang cicilan, ada yang kebutuhan dapur, ada yang mau beli obat, ada yang menyiapkan zakat, ada yang menyiapkan sedekah, ada yang menyiapkan mudik, atau minimal persiapan menyambut tamu. Dalam keadaan seperti ini, THR itu jadi sesuatu yang dinanti bukan karena ingin gaya-gayaan, tapi karena memang membantu. Dan karena dinanti itulah setiap kabar kecil jadi terasa besar. Ada yang kirim screenshot, ada yang bilang di aplikasi sudah muncul rincian, ada yang bilang di menu riwayat sudah ada baris tambahan, ada yang bilang kalau sudah muncul berarti besok cair, lalu Bapak Ibu yang lain ikut cek, ikut berharap, ikut deg-degan. Tapi ketika dicek saldo belum berubah, mulailah pertanyaan itu muncul. Ini sebenarnya gimana sih? Kok rinciannya ada, uangnya belum masuk, apa ini error, apa saya belum dapat, apa saya harus ngapa-ngapain. Nah, kita bahas pelan-pelan ya. Saya akan susun runtut supaya enak didengar untuk voice over, tidak bikin bingung, tidak memprovokasi, tidak membakar harapan palsu, tapi tetap memberi pegangan yang menenangkan. Karena tujuan kita bukan bikin panik, tujuan kita supaya Bapak Ibu paham alurnya, lalu bisa menunggu dengan lebih tenang dan lebih aman. Pertama yang perlu kita pahami adalah ini. Muncul rincian dan uang masuk rekening, itu dua hal yang berbeda. Banyak orang mengira kalau sudah ada rincian berarti uangnya sudah ada di jalan, bahkan sudah sampai. Padahal di dunia sistem pembayaran, terutama yang melibatkan banyak lembaga dan jutaan penerima, ada tahapan yang tidak selalu terlihat. Rincian itu ibaratnya daftar pesanan atau daftar tagihan yang sudah dibuat, sementara uang masuk itu tahap pengiriman, tahap transfer, tahap eksekusi. Jadi jangan heran kalau ada jeda. Jeda itu bisa hitungan jam, bisa sehari, bisa beberapa hari, tergantung prosesnya. Saya kasih gambaran yang membumi. Bapak Ibu pernah belanja online, di aplikasi biasanya ada status. Pesanan dibuat, pesanan diproses, dikemas, dikirim, dalam perjalanan, sampai. Nah, ketika status dikemas muncul, itu tanda baik. Artinya barangnya sudah siap, data sudah masuk, tinggal menunggu kurir berangkat. Tapi dikemas bukan berarti barangnya sudah sampai di rumah. Sama dengan rincian THR yang muncul, itu tanda sistem sudah menyiapkan perhitungan, sudah memasukkan komponen, sudah membuat daftar pembayaran, tapi itu belum berarti dana sudah masuk rekening. Itu baru tanda bahwa tahap administrasi sudah bergerak. Lalu Bapak Ibu mungkin bertanya, kalau begitu kenapa ada yang langsung masuk, ada yang belum? Nah, ini poin kedua yang juga penting. Proses penyaluran itu jarang sekali 100% serentak pada detik yang sama. Apalagi kalau penerimanya banyak, jalurnya beragam, banknya beragam, jenis penerimanya beragam, dan ada tahapan verifikasi. Ada yang masuk lebih dulu karena jalur banknya cepat, karena datanya sudah sangat bersih, karena batch transfernya diproses di jam tertentu. Ada yang menyusul karena banknya memproses di jam yang berbeda, atau karena sistem sedang sinkronisasi. Jadi kalau tetangga sudah masuk bukan berarti Bapak Ibu tidak dapat. Belum tentu, bisa jadi hanya beda gelombang. Sekarang kita bahas lebih teknis tetapi tetap dengan bahasa sederhana. Ketika pemerintah atau pihak yang berwenang memutuskan THR, biasanya di belakang layar terjadi beberapa pekerjaan besar. Pertama, data penerima disiapkan.
Kedua, komponen THR dihitung. Ketiga, dibuat daftar pembayaran. Keempat, dilakukan validasi dan penyesuaian jika ada data yang perlu dicek. Kelima, disusun perintah bayar dan disalurkan lewat jalur penyalur. Keenam, bank memproses transfer dan menampilkan saldo. Nah, rincian yang Bapak Ibu lihat biasanya muncul di tahap 2 atau 3, sementara uang masuk rekening itu tahap 5 dan 6. Jadi wajar ada jeda. Disinilah muncul kejadian yang sering membuat orang bingung. Ada aplikasi atau layanan yang menampilkan rincian lebih cepat karena sistem informasinya sudah diperbarui, tapi eksekusi transfernya belum dilakukan, atau sudah dilakukan namun belum selesai diproses bank. Jadi Bapak Ibu melihat angka sudah ada, tapi saldo belum berubah. Itu bukan berarti bohong, itu hanya beda tahap. Kemudian ada faktor lain yang sering terjadi. Update tampilan sistem kadang lebih cepat daripada update saldo bank. Apalagi kalau Bapak Ibu mengecek saldo lewat cara yang berbeda. Ada yang cek lewat mobile banking, ada yang cek lewat ATM, ada yang cek lewat SMS banking, ada yang cek lewat teller, ada juga yang cek lewat notifikasi. Masing-masing punya waktu tampil yang kadang berbeda. Ada sistem yang real time, ada yang update berkala, ada yang ketika sistem sibuk, tampilnya sedikit terlambat. Jadi jangan hanya berpatokan pada satu kali cek boleh, tapi jangan sampai jadi sumber stres. Saya paham, kadang Bapak Ibu itu kalau sudah cek sekali, lalu belum ada, rasanya ingin cek lagi, tapi saya mohon tetap jaga kesehatan dan ketenangan, karena terlalu sering cek itu tidak membuat dana lebih cepat masuk. Yang membuat dana masuk itu proses sistem. Yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah memastikan hal-hal yang menjadi syarat aman, data benar, rekening aktif, tidak ada kendala verifikasi. Selebihnya tinggal menunggu gelombang proses. Nah, sekarang kita masuk ke inti judul. Kenapa ada yang cek sudah ada rincian tapi uang belum masuk? Saya rangkum menjadi beberapa kemungkinan yang paling sering terjadi. Kita bahas satu persatu dengan tenang. Kemungkinan pertama, rincian itu baru pencatatan perhitungan, bukan transaksi transfer. Jadi sistem sudah menyiapkan angka, sudah menampilkan komponen, tapi perintah transfer belum dieksekusi. Ini paling umum. Jadi kalau Bapak Ibu melihat rincian, anggaplah itu kabar baik bahwa data sudah masuk, tapi tunggu tahap berikutnya. Kemungkinan kedua, sudah ada perintah transfer, tapi masih dalam proses batch bank. Bank sering memproses transfer massal dalam batch, di jam tertentu. Kadang pagi, kadang siang, kadang sore, tergantung sistem dan beban transaksi. Apalagi menjelang lebaran, transaksi di bank itu naik. Jadi bisa saja perintah transfer sudah dikirim, namun bank baru mengeksekusi di jam berikutnya. Disinilah orang merasa kok belum masuk, padahal mungkin beberapa jam lagi masuk. Kemungkinan ketiga, ada proses validasi atau sinkronisasi data yang menyebabkan sebagian penerima masuk gelombang berikutnya. Ini juga sering. Misalnya data rekening sudah benar, tapi ada detail yang perlu sinkron antara data penyalur dan data bank. Atau ada pembaruan sistem yang membuat antrian proses. Ini bukan berarti bermasalah permanen, seringnya hanya urusan antrian proses. Kemungkinan keempat, rekening pasif atau jarang digunakan sehingga ada hambatan dari sisi bank. Bapak Ibu, ini penting, rekening yang lama tidak ada transaksi bisa dianggap pasif atau dorman. Tidak selalu, tapi bisa. Kalau rekening dorman, transfer masuk kadang tertahan atau butuh aktivasi. Makanya saya selalu sarankan, menjelang masa pencairan besar seperti THR, lakukan transaksi kecil. Tidak perlu besar, tarik tunai kecil, setor kecil, atau transfer kecil. Sekadar memastikan rekening aktif dan tidak dianggap tidur oleh sistem bank. Ini langkah sederhana tapi sering membantu mencegah masalah. Kemungkinan kelima, ada kewajiban verifikasi, registrasi, ulang tanda hidup, autentikasi bagi sebagian penerima tertentu tergantung mekanisme penyalur. Ini juga penting, terutama bagi penerima pensiun. Banyak yang mengira autentikasi itu hanya formalitas. Padahal kalau sistem menandai bahwa verifikasi belum dilakukan atau belum berhasil, pembayaran bisa tertahan sementara. Jadi Bapak Ibu yang merasa, kok saya sudah lihat rincian tapi uang belum masuk, salah satu yang perlu dicek adalah status verifikasinya. Apakah sudah berhasil? Apakah ada notifikasi gagal? Apakah perlu ulang? Kalau Bapak Ibu kurang nyaman dengan aplikasi, minta bantuan anak atau cucu. Tidak perlu malu. Ini hak Bapak Ibu, justru harus dijaga. Kemungkinan keenam, ada perbedaan jalur penerima, ada yang lewat bank A, ada yang bank B, ada yang lewat kantor pos, ada yang lewat jalur tertentu. Ini membuat waktu masuknya berbeda. Kalau Bapak Ibu menerima lewat kantor pos misalnya,
Layanan fisik punya jam operasional. Muncul rincian bisa saja lebih cepat di sistem, tapi pencairan fisiknya menunggu jadwal penyaluran. Jadi, jangan disamakan dengan transfer bank. Kemungkinan ketujuh, sistem tampilan sedang menampilkan estimasi atau menampilkan komponen yang belum final. Ini lebih jarang, tapi ada. Kadang sistem menampilkan baris tambahan sebagai persiapan, namun nominalnya bisa berubah sedikit ketika finalisasi. Maka saya selalu minta Bapak Ibu jangan langsung membuat keputusan besar hanya karena melihat rincian. Jangan buru-buru belanja besar, jangan buru-buru janji ke keluarga, besok kita beli ini itu, sementara uangnya belum benar-benar masuk. Berharap boleh, tapi jangan mengunci rencana pada sesuatu yang belum final. Bapak Ibu, sampai sini saya harap mulai kebayang ya. Jadi bukan berarti rincian itu bohong, bukan berarti uang hilang, dan bukan berarti Bapak Ibu tidak dapat. Seringnya hanya beda tahap, beda proses, beda gelombang. Dan yang membuat orang stres adalah karena mereka tidak tahu bahwa ada tahap-tahap itu. Begitu tahu, biasanya hati lebih adem. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melakukan cara berpikir yang sehat setiap kali menerima kabar. Ini penting sekali karena di momen THR ini bukan hanya uang yang bergerak, tapi penipuan juga bergerak, modusnya banyak. Ada yang kirim pesan, cek THR di link ini, ada yang mengaku petugas, ada yang minta OTP, ada yang minta PIN, ada yang bilang akun Anda terblokir, klik untuk aktivasi, padahal itu jebakan. Jadi prinsipnya begini, kalau Bapak Ibu melihat rincian sudah muncul tetapi uang belum masuk, jangan cari solusi lewat jalur yang tidak resmi. Jangan panik lalu klik link aneh. Jangan panik lalu telepon nomor yang tidak jelas. Jangan panik lalu percaya orang yang tiba-tiba menawarkan bantuan. Kalau ada kendala, langkahnya harus rapi. Langkah pertama, tenang dulu. Jangan langsung menyimpulkan negatif, karena seringnya hanya jeda proses. Beri waktu. Cek lagi beberapa jam kemudian. Kalau hari itu belum, cek lagi besok. Langkah kedua, pastikan cara cek saldo benar. Jangan cek dari link yang dikirim orang. Cek dari aplikasi bank resmi, ATM, atau layanan resmi yang memang Bapak Ibu biasa gunakan. Langkah ketiga, cek apakah rekening aktif. Kalau memang jarang digunakan, lakukan transaksi kecil. Ini sekadar pencegahan. Langkah keempat, cek status verifikasi atau registrasi ulang jika Bapak Ibu penerima pensiun. Kadang masalahnya bukan THR-nya, tapi status verifikasinya. Langkah kelima, kalau sudah melewati beberapa hari kerja dan tetap tidak masuk, barulah hubungi jalur resmi. Jalur resmi itu misalnya bank penyalur, kantor terkait, atau layanan resmi yang memang ditunjuk. Jangan lewat perantara yang meminta biaya. Bapak Ibu, saya ulangi satu kalimat penting. Urusan THR itu tidak dipungut biaya. Tidak ada uang pelicin supaya cair cepat. Tidak ada jasa aktivasi supaya masuk. Kalau ada yang meminta uang, patut dicurigai penipuan. Jangan diladeni. Lebih baik tanya petugas resmi. Sekarang saya ingin menambahkan satu sisi yang sering terlewat, yaitu sisi psikologis kita sendiri. Kadang yang membuat kita makin gelisah itu bukan karena uangnya belum masuk, tapi karena kita membandingkan dengan orang lain. Kok si A sudah masuk, saya belum. Kok di grup orang-orang sudah pada bilang cair, saya kok belum. Bapak Ibu, saya mohon, jangan jadikan itu siksaan batin. Karena sistem memang tidak selalu serentak, dan membandingkan itu sering bikin hati tidak tenang. Yang penting Bapak Ibu memastikan data aman dan menunggu proses. Kalau memang ada kendala, baru ditangani dengan cara yang benar. Saya juga mau mengingatkan, jangan sampai kita menghabiskan energi Ramadan untuk stres memikirkan hal yang sebenarnya sedang berjalan prosesnya. Ramadan itu harusnya bulan yang menenangkan, ibadah, silaturahmi, dan menjaga kesehatan. Kalau kita setiap jam cek saldo, tiap jam bertanya, tiap jam gelisah, nanti yang rugi bukan hanya pikiran, tapi badan juga ikut lelah. Padahal kesehatan itu nomor satu, terutama untuk Bapak Ibu yang sudah banyak pengalaman hidup. Sekarang saya mau memperhalus penjelasan ini supaya pas untuk voice over, supaya mengalir, dan supaya Bapak Ibu yang mendengarkan merasa seperti diajak ngobrol. Kita masuk ke bagian yang lebih ngobrol dekat ya. Bapak Ibu, saya tahu rasanya menunggu itu tidak mudah. Apalagi ketika di layar sudah ada angka, sudah ada rincian, sudah ada baris tambahan, rasanya seperti uangnya sudah di depan mata, tinggal diambil. Tapi ternyata saldo belum berubah. Rasanya seperti ditahan sedikit. Di situ biasanya hati mulai bertanya-tanya, mulai ada prasangka, mulai ada kecemasan. Tapi mari kita ingat, sistem pembayaran besar itu seperti rombongan besar yang sedang berjalan. Ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang.
Semuanya bergerak ke arah yang sama, tapi tidak semua sampai di tempat yang sama pada detik yang sama. Yang penting rombongan itu bergerak dan Bapak Ibu ada di dalam data yang benar. Dan rincian yang sudah muncul itu bisa kita anggap sebagai tanda bahwa nama Bapak Ibu sudah masuk di daftar. Itu kabar baik. Tinggal menunggu proses transfernya sampai. Jadi jangan sampai kabar baik itu malah membuat hati sakit karena kita menuntut harus instan. Kadang yang terjadi hanya jeda sebentar. Tapi saya juga tidak ingin menganggap semua selalu aman tanpa pengecekan. Ada juga kasus tertentu yang memang perlu perhatian. Misalnya rekening ganti, data belum diperbarui. Misalnya status verifikasi belum beres. Misalnya ada kesalahan penulisan nama atau nomor rekening. Ini jarang, tapi bisa. Nah, yang kita lakukan adalah pencegahan. Kalau Bapak Ibu punya buku tabungan, cek nomor rekeningnya masih sama. Kalau Bapak Ibu pernah ganti kartu ATM, ingat ganti kartu ATM itu biasanya tidak ganti nomor rekening, tetapi kalau Bapak Ibu pindah rekening itu beda. Kalau pindah rekening dan belum update, ya harus diurus. Kalau Bapak Ibu tidak yakin, tanya keluarga yang biasa membantu, jangan menunda. Karena seringkali orang menunda urusan data, lalu ketika momen pencairan besar, baru panik. Padahal kalau diurus lebih awal, prosesnya lebih tenang. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menjawab satu pertanyaan dalam hati. Saya cek rincian itu dari mana? Ada yang cek dari layanan tertentu, ada yang cek dari aplikasi tertentu. Apapun itu pastikan Bapak Ibu masuk lewat jalur yang benar. Jangan dari link, jangan dari situs yang alamatnya aneh. Karena di musim THR, penipu sering membuat tampilan mirip. Kalau Bapak Ibu tidak yakin, jangan lanjut. Lebih baik stop dan gunakan cara cek yang selama ini Bapak Ibu pakai dan percaya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berkenan tulis di komentar ya, Bapak Ibu cek rincian itu lewat apa? Lewat aplikasi bank, lewat ATM, lewat layanan Taspen, lewat info dari teman, atau lewat apa. Dan tulis juga, Bapak Ibu sekarang posisinya bagaimana? Sudah muncul rincian, tapi saldo belum berubah, atau sudah masuk, atau belum muncul sama sekali. Biar kita bisa saling menguatkan, bukan saling membuat panik. Karena kalau kita saling menguatkan, suasana jadi lebih hangat. Saya lanjutkan ya, karena ada satu hal lagi yang sering terjadi dan jarang dibahas dengan bahasa sederhana. Kadang sistem menampilkan rincian karena data pembayaran sudah diposting ke akun, tetapi transaksi transfernya masih menunggu jadwal settle. Ini istilahnya mungkin terdengar teknis, tapi intinya begini. Uang itu belum benar-benar bergerak karena masih menunggu waktu eksekusi, dan eksekusi itu bisa dipengaruhi hari kerja, jam kerja, antrean sistem, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat rincian pada malam hari, jangan kaget kalau uangnya baru terlihat besok siang, karena proses bank sering lebih aktif di jam-jam tertentu, apalagi jika ada hari libur. Hari libur itu unik, ada bank yang sistemnya tetap memproses otomatis, tapi tampilan saldo bisa berbeda. Ada bank yang prosesnya tetap berjalan, tapi sebagian layanan maintenance. Ada juga yang menunggu hari kerja, jadi perbedaan hari libur bisa membuat jeda. Bapak Ibu, saya ingin menegaskan jeda itu bukan pertanda buruk, jeda itu normal dalam sistem besar. Yang perlu diwaspadai adalah kalau jedanya terlalu lama dan tidak ada penjelasan atau ada notifikasi masalah data. Kalau seperti itu, baru kita cek lebih serius. Sekarang saya akan bantu Bapak Ibu dengan patokan tenang, supaya Bapak Ibu punya pegangan. Ini bukan patokan resmi, ini patokan cara berpikir. Kalau rincian sudah muncul hari ini, berikan waktu sampai 1-2 hari kerja untuk proses transfer. Cek berkala, jangan setiap menit. Kalau lewat 2-3 hari kerja belum masuk, baru Bapak Ibu mulai cek hal-hal. Rekening aktif, verifikasi, data. Kalau semua aman tapi belum masuk juga, barulah hubungi jalur resmi. Kenapa saya bilang begitu? Karena kebanyakan masalah selesai dengan waktu. Banyak yang hari ini panik, besok siang uangnya masuk, hari ini gelisah, besok pagi sudah terlihat, dan ketika sudah masuk baru kita sadar, ternyata cuma jeda proses. Nah, supaya hari ini tidak jadi hari yang penuh stres, kita perlu patokan tenang. Saya juga ingin mengingatkan hal yang sangat manusiawi. Jangan sampai karena menunggu THR, kita jadi mengabaikan pengaturan kebutuhan harian. THR itu tambahan yang membantu, tapi tetap atur gaji atau penghasilan yang ada dengan bijak. Jangan sampai belanja besar dulu dengan asumsi nanti THR nutup. Ini sering terjadi. Orang terpengaruh kabar, sudah muncul rincian, lalu sudah mulai belanja, sudah mulai hutang, sudah mulai janji, padahal uang belum masuk. Ini yang berbahaya. Lebih baik menunggu uang benar-benar masuk, baru kita putuskan belanja. Lebih aman, lebih tenang. Kalau Bapak Ibu bertanya,
Terus kalau sudah masuk sebaiknya dipakai untuk apa dulu? Saya jawab dengan cara yang sederhana. Dahulukan yang wajib. Kebutuhan dapur, tagihan penting, obat atau kesehatan, zakat dan sedekah sesuai kemampuan. Baru setelah itu kalau ada lebih, bisa untuk keperluan lebaran seperti baju cucu, kue lebaran, atau persiapan mudik. Tidak perlu memaksakan. Lebaran itu bahagia bukan karena banyaknya barang, tapi karena berkahnya dan karena hati yang tenang. Bapak Ibu, saya tahu ada yang berkata, tapi kan kalau kita tidak siap-siap dari sekarang nanti kehabisan. Saya paham. Namun siap-siap itu bisa dengan cara yang aman. Siap-siap itu bukan berarti belanja besar sebelum uang masuk. Siap-siap itu bisa berarti membuat daftar kebutuhan, membuat prioritas, melihat harga-harga, dan menyiapkan rencana belanja begitu dana sudah masuk. Jadi tetap siap tapi tidak gegabah. Sekarang saya ingin menutup dengan ringkasan yang benar-benar sederhana supaya Bapak Ibu punya pegangan saat selesai mendengar narasi ini. Kalau Bapak Ibu cek dan sudah ada rincian THR, itu bisa jadi tanda bahwa sistem sudah menyiapkan data dan perhitungan. Tapi uang belum masuk karena proses transfer dan pemrosesan bank biasanya punya tahapan dan bisa berjalan bertahap. Jadi jangan panik, beri waktu, cek berkala, pastikan rekening aktif. Pastikan verifikasi, otentikasi bila diperlukan sudah beres. Jangan klik link aneh, jangan bagikan OTP, jangan percaya orang yang meminta biaya. Kalau lewat beberapa hari kerja belum juga masuk, baru hubungi jalur resmi. Semoga penjelasan ini membuat hati Bapak Ibu lebih tenang. Karena tujuan kita bukan menambah kecemasan, tetapi mengurangi beban pikiran. Saya doakan semoga THR Maret 2026 ini benar-benar cair lancar, tepat sasaran, membawa keberkahan dan menjadi penopang kebaikan untuk keluarga Bapak Ibu. Semoga Ramadan ini menjadi bulan yang damai, bukan bulan yang penuh stres. Kalau Bapak Ibu berkenan, tulis di komentar, rincian sudah muncul atau belum muncul, dan tulis juga uang sudah masuk atau belum masuk. Biar kita sama-sama tahu gambaran di lapangan dan sama-sama saling menguatkan. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.